Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Oke, bertemu lagi di kelas kalkulus 2. Ya, ini memasuki minggu ke-10, week ke-10 ya. Materi pertemuan hari ini yaitu terkait teknik integrasi. Minggu lalu kita sudah mempelajari masalah turunan dan integral fungsi hiperbolik dan turunan dan integral fungsi inverse hiperbolik ya. Oke, untuk materi 3 minggu ke depan kita akan fokus pada beberapa macam teknik integrasi, yaitu teknik mengintegralkan suatu fungsi, berbagai macam fungsi ya tentunya, yang tidak bisa dikerjakan secara langsung, tidak bisa dikerjakan secara dengan metode substitusi atau metode langsung yang sudah kita pelajari 4 metode tersebut. Nah, sekarang kita akan mempelajari teknik-teknik mengintegralkan suatu fungsi untuk kasus-kasus yang tidak bisa kita integralkan secara langsung, gitu ya. Teknik yang pertama itu adalah integrasi parsial. Saya yakin mungkin beberapa dari kalian sudah familiar ya dengan masalah integrasi parsial ini karena yang lulusan dari SMA, terutama dari IPA, pasti sudah pernah menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan teknik integrasi parsial atau integral parsial tersebut. Oke, ini saya mengingatkan kembali yang seperti apa sih Bu ketika kita menemukan integrasi dari dua fungsi ya. Jika kita pada kasus perkalian turunan, kita pun juga menggunakan UV gitu ya, U kali V aksen sama U kali V diturunkan, UV aksen sama dengan U aksen V min UV aksen, seperti itu. Nah, untuk integral itu pun juga demikian. Namun, untuk permisalan perkalian fungsinya itu bukan U dan V, namun U dan DV. Ya, sehingga nanti kita akan cari turunan terhadap U-nya berapa dan integral dari V-nya itu berapa untuk dimasukkan di rumus selanjutnya, yaitu sama dengan UV dikurangi integral V DU. Oke, langsung saja kita masuk pada contoh perhitungan gitu ya. Nah, sebelum kita mencoba menghitung, di sini saya berikan tips ya. Pilih U yang turunannya lebih sederhana. Jadi mana yang sekiranya untuk misalkan yang mengintegralkannya paling mudah, pilihlah dia sebagai GV sehingga nanti kita mudah untuk mencari nilai V-nya. Di sisi lain, pilihlah nilai U yang mudah turunannya sehingga kita bisa dengan mudah mencari nilai DU-nya. Itu. Nah, sekarang kita beri contoh. Hitung integral dari X dikalikan E pangkat X. Nah, kalau kasusnya seperti ini, saya rasa dua-duanya mudah ya. Di mana yang diturunkan dulu mudah, ini mau dipilih sebagai U boleh, ini dipilih sebagai U juga boleh, bebas ya. Nah, di sini saya coba memisahkan yang U itu adalah X ya. Yang U adalah X gitu ya, bentuknya sama ya. Sehingga kita cari turunan terhadap U gitu ya. DU per DX sama dengan 1 gitu ya. Oke, jika U sama dengan X, maka DU per DX sama dengan 1. Seperti ini ya. Sehingga DU-nya sama dengan DX. Kita bawa ke seperti ini. Nah, jika ini sudah kita misalkan sebagai U
maka ini adalah dV. Oke, dV. Ya, dV-nya adalah E pangkat X, sehingga untuk mencari V-nya, V merupakan integral dari dV. Ini saya hapus dulu ya. Oke. Oke, dV adalah E pangkat X dx ya. Jadi saya lupa mencantumkan dx-nya ini, kita ikutkan di salah satu. Boleh yang diintegralkan tentunya, yang kita pilih sebagai dV. dV sama dengan E pangkat X dx, sehingga untuk mencari V kita integralkan di dua sisi ya, di masing-masing sisi, sehingga kita peroleh nilai V-nya adalah E pangkat X ya. Oke, V adalah E pangkat X, sehingga kita masukkan ke rumus yang ini ya. Integral dari X dikalikan E pangkat X dx sama dengan ya, U-nya adalah tinggal kita masukkan adalah X, V-nya adalah E pangkat X dikurang integral P du, V-nya adalah E pangkat X, oke, du-nya adalah dx. Nih, ya ini tetap kita tulis seperti biasa, dan yang ini kita kurangkan integral dari E pangkat X adalah E pangkat X ditambah C, ingat integral yang tak tentu. Oke, hasilnya sudah sampai sini. Kan gemes ya, ini bisa kita sederhanakan, E pangkat X-nya kita keluarkan ya. Oke, ini bisa kita keluarkan sama dengan E pangkat X. Ini berapa ini? X min 1. X min 1. Oke. Plus C. Biar lebih cantik aja ya. Oke, kira-kira seperti ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti kita bahas di akhir gitu ya. Di awal saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu semua materinya. Nah, selanjutnya, oke. Nah, dalam beberapa kasus, integral parsial ini dapat dilakukan lebih dari satu kali. Kapan ini terjadi? Hal ini terjadi jika misalkan kita tidak bisa langsung menemukan integral dari V du yang tadi kita cari. Nah, sekarang coba saya beri contoh kembali. Misalkan kita diminta untuk menghitung integral dari x kuadrat sin x dx. Lalu kita bisa memilih, misalkan mana dulu yang kita pilih. Oke, pertama kita akan memisalkan U-nya adalah ini. U-nya adalah X kuadrat. Sehingga sin X adalah dV. Oke, maka selanjutnya kita harus mencari turunan terhadap U. Turunan terhadap U adalah 2X gitu ya. du per dx berarti du per dx du per dx sama dengan 2x gitu ya. Du per dx sama dengan 2x, sehingga du sama dengan kalikan 2x du sama dengan 2x dx. Oke, lalu kemudian kita pilih nilai dv-nya. Nilai dv-nya adalah sin x dx, sehingga kita temukan nilai v-nya adalah integral dari sin x dx, yaitu min cos x. Oke. Lalu, apa yang kita lakukan? Kita masukkan rumusnya. Apa tadi? UV gitu ya. Sama dengan UV, U-nya adalah X kuadrat, ya ini U-nya. Sama dengan UV min integral V
U-nya adalah X kuadrat. V-nya adalah min cos, sehingga ini kita pindah ke depan ini ya. Terus dikurangkan dengan V-nya adalah min cos X. Coba saya tuliskan ya. X kuadrat. X kuadrat dikalikan min cos X X kuadrat dikalikan min cos X, oke, dikurangkan dengan integral V du. V-nya adalah min cos X gitu ya, min cos X. Du-nya adalah 2X dikalikan 2X dx ya, 2X. Oke, sehingga nanti ini kita kalikan ini ya, ini menjadi plus, sehingga yang di sini hilang. Sehingga yang di sini hilang. Nah, lalu ini kita pindah ke depan, sehingga min di sini hilang. Oke. Oke, ini kuadratnya tetap ya, terus di sini minnya ada. Oke, seperti ini. Nah, lalu di sini 2X itu ya, 2-nya kan konstan ya, konstan boleh kita letakkan di depan integral. Nah, sedangkan untuk memudahkan supaya tidak rancu di dalam X-nya, X-nya saya letakkan supaya tidak rancu di dalam cos-nya, maka X-nya saya letakkan di depan dari cos-nya ya, sehingga yang di sini kita hapus. Oke, kira-kira seperti ini untuk mendapatkan hasil yang sudah saya ketikkan di slide ya, kira-kira hasilnya seperti ini. Oke, lalu nah untuk kasus yang di sini kita tidak bisa langsung mengintegralkan nilai dari X cos X. Kenapa demikian? Karena di sini ada perkalian lagi, perkalian fungsi yang harus diintegralkan, sehingga tidak semudah pada contoh nomor 1. Pada contoh nomor 1 yang kita langsung mendapatkan hasil dari integral. Itulah yang di sini disampaikan bahwa masalah integral parsial itu bisa juga dilakukan lebih dari 1 kali gitu ya. Ini menarik, kadang bikin jengkel gitu ya kalau sudah sampai 3 kali ternyata hasilnya itu masih harus diintegralkan. Ya, namun dalam hal ini memang yang diuji itu adalah ketelitian dan ketekunan serta kesungguhan kita untuk mengerjakan seperti itu. Oke. Nah, berarti PR kita memisalkan kembali ya. Kalau untuk yang masalah ini jangan diutak-utak ya, berarti dia sudah oke, tetap kita tulis. Nah, berarti kita harus memisalkan kembali permasalahan yang ada di dalam integral, karena kita perlu mengintegralkan perkalian 2 fungsi. Nah, perlu kita kerjakan lagi dengan menggunakan integral parsial. Oke, sekarang kita misalkan U yang baru ya. U yang baru adalah X, sehingga turunannya sangat mudah ditemukan, yaitu DU per DX sama dengan 1 gitu ya, sehingga DU sama dengan DX ya. Jika bingung ini bagaimana kita bisa memperoleh ini, yaitu kita menurunkan U terhadap X gitu ya, berarti DU per DX sama dengan 1. Lalu kita kalikan silang biasa ya. Oke, sehingga DU-nya sama dengan DX. Nah, sehingga permisalan yang kedua, DV-nya adalah cos X ya. DV adalah cos X, sehingga untuk memperoleh V-nya berarti kita perlu mengintegralkan di 2 ruas. Ruas kiri kita integralkan, ruas kanan kita integralkan. Sehingga V-nya adalah sin X ya. V adalah sin X. Nah,
Nah, sehingga kita sudah ketemu U yang baru, V yang baru, DU yang baru, DU yang baru, kita masukkan ke soal. Oke, soal yang ini tadi tetap kita biarkan ya, kita perlu mengerjakan yang ada di sini. Duanya pun juga kita tetap biarkan. Kita masukkan rumus UV min integral VDU gitu ya. U-nya adalah X, tinggal kita masukkan ini adalah U-nya. V-nya adalah V yang baru ya, hati-hati jangan sampai salah pada permisalan yang pertama. V yang baru adalah sin X dikurangkan dengan integral VDU. V-nya adalah sin X, DU-nya adalah DX. Nah, langsung kita tulis kembali, kita ulang lagi sama dengan yang ini tetap ya, min X kuadrat cos X dia tetap. Nah, kemudian yang ini kita sebelum mengalihkan dengan 2, kita dengan mudah mencari integral dari sin ya. Integral dari sin adalah min cos ya. Min cos kita kalikan dengan tanda yang minus di sini menjadi plus cos X. Nah, lalu dikalikan dengan dua pengalian di depan sehingga di sini menjadi plus 2x sin X ditambah ya, karena tadi hasil integralnya adalah min cos ditambah 2 kali cos X. Jangan lupa karena ini adalah integral tak tentu sehingga kita tambahkan dengan kira-kira seperti itu. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh disimpan dulu pertanyaan. Tapi bisa ditanyakan di akhir pertemuan. Oke, contoh yang kedua demikian. Apakah mungkin kita akan menemukan soal dengan integrasi yang berkali-kali? Sangat mungkin, apalagi ketika kita memilih permisalan yang kurang tepat. Maka nanti bisa jadi kita akan menghasilkan soal yang tak kunjung ketemu hasilnya, gitu ya. Nah, tipsnya jika saudara sekalian sudah mencoba sebanyak 2 kali, namun masih belum ketemu hasil akhirnya, cobalah permisalannya ditukar. Jadi yang awalnya dimisalkan sebagai U, pilihlah dia sebagai DV. Yang awalnya dimisalkan DV, pilihlah dia sebagai U. Seperti itu. Nah, ada lagi kemungkinan. Ada kemungkinan integran fx, integran itu adalah fungsi yang diintegralkan. Ada kemungkinan integran fx ini muncul kembali di ruas kanan. Apakah mungkin? Bisa jadi ada kemungkinan demikian. Contoh, ya. Contoh, hitunglah nilai integral e pangkat x cos x dx ya. Karena kita tadi sudah belajar integral parsial, maka ketika kita menemukan integral dari perkalian dua fungsi, maka kita bisa memanfaatkan masalah integrasi parsial, sehingga kita dapat memisalkan. Ya, misalkan U adalah E pangkat X. Sehingga turunan U terhadap X adalah E pangkat X juga. Oke, kemudian kita misalkan sebagai DV adalah cos X ya. U dan DV cos X dx. Ingat dx-nya harus ikut untuk permisalan yang DV-nya. Sehingga untuk mencari nilai V-nya kita integralkan di masing-masing ruas sehingga V-nya kita temukan sin X. Ya, V-nya sama dengan sin X. Lalu kita masukkan rumus integral E cos X dx sama dengan UV min integral V du. U-nya adalah E pangkat X, V-nya adalah sin X. Min integral V du, V-nya adalah sin X, DU-nya adalah E pangkat X. Nah, di sini yang tadi kita katakan kemungkinan integral fx itu muncul kembali di ruas kanan. Ternyata ini itu loh sama dengan ini. Atau yang akan kita integralkan di ruas kanan ternyata itu sama persis dengan mohon maaf, belum selesai. Ini masih cos dan sin. Kita coba hitung kembali ya.
Oke, ini sama dengan. Oke, selanjutnya kita harus mengulang lagi penyelesaiannya dengan menggunakan integral parsial. Kita misalkan kembali ya. Permisalan yang pertama, U adalah E pangkat X, sehingga DU-nya sama dengan masalah yang di atas, E pangkat X. Permisalan yang kedua, dV-nya adalah sin X dx, sehingga V-nya adalah kita integralkan di dua ruas kiri dan ruas kanan, sehingga V-nya sama dengan min cos X. Lalu kita masukkan sama dengan yang ini tetap ya, yang ini tetap E pangkat X sin X min UV ya, U-nya adalah E pangkat X, V-nya adalah min cos X ya, min integral V-nya adalah min cos X, min kali min menjadikan dia plus gitu ya, sehingga ini kita bisa hapus. Oke, V DU-nya adalah E pangkat X dx. Nah, sehingga kita menemukan, nah di sini baru kita ketemu ya tadi ya, saya kurang fokus. Nah, di sini kita akan menemukan integralnya muncul kembali di ruas kanan. Sebelum kita fokus di integral yang sama, kita coba selesaikan atau sederhanakan yang area yang tidak perlu kita integralkan dulu ya, yaitu dia sama dengan E pangkat sin X ditambah E pangkat X cos X min integral E pangkat X cos X dx ditambahkan dengan konstanta. Nah, di sini akhirnya kita menemukan tandanya adalah minus integral E pangkat X itu sama persis dengan soalnya, integralnya. Apa yang akan kita lakukan? Tentu saja dengan mudah, karena yang di sebelah kanan ini tandanya negatif dan sama persis dengan integralnya, kita bisa memindahkan integral ini ke ruas kiri, sehingga ditambahkan. Ibaratnya di sini integral dari apel berapa? Kita tambahkan ya, min kan, jika dipindahkan ke ruas kiri kan menjadi plus, jadi nanti kita akan ketemu seperti ini ya, 2 integral E pangkat cos X gitu ya, kenapa kecil sekali ya. Oke, maaf, coba saya perbesar. Oke, saya coba perbesar. Oke, ini sangat kecil sekali. Oke, nah ini dari mana kita peroleh? Kita perolehnya adalah dengan menjumlahkan. Kita perolehnya adalah dengan menjumlahkan dua integral yang ada di ruas kiri dan yang berada di ruas kanan dengan tanda negatif ya. Negatif kita tambahkan ke depan dengan integral yang sama berarti tinggal kita kalikan 2 integral E pangkat X cos X dx sama dengan E pangkat X sin X plus E pangkat X cos X plus konstanta, sehingga untuk mencari nilai integral E pangkat X cos X tinggal nilainya adalah setengah dari fungsi yang sudah kita temukan. Mudah ya, integral dari setengah dari fungsi yang sudah kita temukan, sehingga hasilnya sudah terdapat seperti ini. Oke, jika ada yang ditanyakan boleh dicatat dulu ya, nanti kita akan bahas di sesi belakang. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut ke, nah ini ada beberapa soal latihan, silakan saudara kerjakan. Untuk soal latihan ini silakan saudara coba terlebih dahulu dan kalian setorkan nanti di sesi tanya jawab ya. Ada 6 soal latihan. Yang pertama saya rasa tidak susah, saudara tinggal memanfaatkan teknik integrasi parsial dan
Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita lanjutkan. Ini ada kasus lagi, yaitu bagaimana caranya kita mereduksi untuk masalah integral sinus dan kosinus gitu ya. Nah, di sini saya langsung masukkan rumus-rumusnya. Saudara bisa langsung menggunakan rumus tersebut gitu. Nah, misalkan nih kita diminta untuk mengintegralkan suatu fungsi trigonometri yang berpangkat. Nah, seringkali ini akan menjadi tantangan buat kita gitu ya. Nanti dipikirnya sama seperti fungsi biasa, kita tinggal pindahkan pangkatnya ke depan, lalu pangkatnya tidak, lalu pangkatnya kita kurangkan gitu ya. Atau satu per pangkatnya dikalikan ini. Nah, tapi ternyata tidak semudah itu gitu ya. Jadi kita punya metode lain untuk mengerjakan, yaitu dengan memanfaatkan integrasi parsial, teknik integrasi parsial. Nah, ini bisa saudara gunakan ya. Jadi untuk kasus ya, misalkan kita ketemu fungsi trigonometri dengan pangkat n, di mana n adalah bilangan bulat positif, di mana n ini haruslah lebih besar sama dengan 2. Jadi ketika pangkatnya 2 masih diperbolehkan gitu ya. 2 ke atas, 2, 3, dan seterusnya. Maka kita bisa menggunakan integrasi parsial seperti ini. Kita tinggal fungsikan ya, tinggal kita ikuti x-nya apa, lalu rumusnya kita gitu. Nah, ini bagaimana cek kebenaran rumus tersebut mungkin atau tidak gitu ya. Silakan dicoba, atau di sini akan saya bahas ya nanti. Oh tidak ya, ternyata di sini tidak saya bahas, jadi ini menjadi tantangan tersendiri. Nah, pada dasarnya untuk membuktikan kebenaran rumus itu biasanya tugas wajib untuk mahasiswa jurusan matematika gitu ya. Nah, karena saudara jurusan teknik, maka ini saya jadikan sebagai challenge. Siapa yang bisa menyelesaikan, maka akan mendapatkan poin tambahan. Caranya bagaimana? Sama seperti metode-metode yang sudah saya pernah bahas di awal. Jadi menggunakan rumus yang awal, lalu kita inputkan. Jadi misalkan dulu nih, misalkan ini sebagai U ya Bu, boleh. Saya misalkan ini sebagai DV, boleh. Lalu kita masukkan. Ya, silahkan nanti dicoba yang bisa membuktikan antara rumus yang integral sin pangkat dan cos pangkat. Akan mendapatkan nilai tambahan. Oke, jika sudah langsung percaya dengan apa yang sudah disampaikan Bu Puji, dengan rumus yang disampaikan Bu Puji, silakan digunakan kedua rumus ini untuk mengerjakan soal yang lanjutnya. Namun challenge-nya ya, tantangannya silakan tetap dikerjakan. Saya akan memberikan nilai tambahan bagi mahasiswa yang sudah mencoba. Tidak susah ini, tinggal menggunakan teori integrasi parsial untuk menemukan rumus yang di sebelah kanan. Permisalannya bagaimana Bu? Apakah boleh ini saya misalkan sebagai DV, ini saya misalkan sebagai U? Silahkan ya. Silahkan saudara coba dibolak-balik sehingga nanti hasilnya kita akan ketemu seperti ini. Namun nilai n-nya jangan dimasukkan terlebih dahulu ya, biarkan dia berbentuk umum. Nah, di sini saya beri catatan, tulislah bahwa cos n pangkat n itu adalah cos n min 1x dikalikan cos. Silahkan dikotak-kotak ya, ini menarik untuk mengisi waktu luang. Daripada saudara bikin status gabut gitu ya, silahkan mengikuti teknik integrasi. Ya. Oke. Nah, bagi yang sudah mencoba challenge dari saya, silakan langsung diaplikasikan untuk menyelesaikan contoh soal berikut. Nah, ini contohnya nih. Jika kita langsung menggunakan rumusnya gitu ya. Cos pangkat 3n. Kita ambil n-nya adalah 3, sehingga nanti kita akan ketemu 1/3 cos 3 min 1x sin x ditambah 3 min 1 itu berarti 2/3 cos 3/3 min 2 berarti nanti cos x dx ya. Nah, kira-kira hasilnya seperti itu. 1/3
3 cos kuadrat X sin X ditambah 2/3 integral cos X. Nah, namun kita masih diberi tantangan untuk mencari integral dari cos X. Saya rasa tidak susahnya ketika dia bukan perkalian fungsi. Jadi kita bisa langsung menemukan yang ini kita tulis seperti biasa. 1/3 cos kuadrat X sin X ditambah 2/3 integral dari cos X adalah X ditambah C. Yang selanjutnya saya rasa juga mudah ya. Mau kita coba lagi. Bagaimana kalau sin pangkat 3x, tinggal kita lihat rumusnya ya. Berarti ada bedanya cuma min ya. Min 1/n sin min 1/3 ya sin. Kenapa dia katanya? Sin sama ya. Sin n min 1 X cos X, sin n min 1 X berarti ini adalah sin 2X cos X tambah n min 1/n, n-nya adalah 3, 1, 2, bagi n, 2/3 integral cos n min, sin n min 2, n-nya adalah 3, berarti ini adalah sin X. Sama persis. Oke, yang ini tetap kita tulis seperti ini, ditambah 2/3 integral sin X adalah min cos X, gitu ya. Min ya, sehingga di sini kita hapus jadi min. Oke, min cos X. Jangan lupa karena dia adalah integral tak tentu, maka kita makan dengan C. Oke, silakan yang nomor 2 dicoba. Akan tambah poin, sangat mudah sekali ini ya. Oke. Nah, jika tadi kita menemukan hanya satu fungsi trigonometri yang berpangkat, nah ini ada yang menarik ketika kita menemukan perkalian antara dua fungsi trigonometri yang berpangkat, gitu ya. Jadi ada sin berpangkat dikalikan dengan cos berpangkat, gitu ya, misalkan. Nah, metode penyelesaian integral itu ada dua macam, ya, ada dua macam. Macam pertama adalah, Oke, macam pertama adalah M dan N ini adalah bilangan bulat dan negatif ya. Kita harus ini positif. Nah, integral dalam masalah seperti ini dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus reduksi. Seperti apakah itu? Seperti ini. Ada dua metode alternatif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Misalkan kita di beberapa minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang identitas trigonometri. Bagaimana kita merubah bentuk trigonometri yang susah untuk dikerjakan ke bentuk yang lebih mudah untuk dikerjakan, untuk diselesaikan. Nah, biasanya kita melakukan ini adalah pada masalah fungsi trigonometri yang berpangkat. Nah, dalam identitas trigonometri kita mengingat dua hal nih. Hal pertama adalah sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X adalah 1. Itu yang paling mudah difahami ya. Nah, yang kedua kita tahu bahwa sin kuadrat X ini adalah setengah dari 1 min cos 2X. Biasanya lebih enak dituliskan 2 sin kuadrat X sama dengan 1 min cos 2X. Atau bisa juga dituliskan biasanya cos 2X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X, seperti itu ya. Intinya
setelah kita sesuaikan dengan permasalahan yang akan kita hadapi, maka kita bisa menuliskan bahwa sin kuadrat X ini adalah 1/2 kali 1 min cos kuadrat X, cos 2X. Nah, sedangkan cos kuadrat X ini sama dengan setengah kalikan 1 plus cos 2X. Nah, yang diperoleh dari rumus ganda ini tadi ya. Jadi kita dari rumus ganda ini kita bisa mengolah-alik sehingga kita peroleh ini. Kenapa Bu kita peroleh ini sesuai dengan kebutuhan yang akan kita selesaikan. Nah, kita ingat-ingat dulu, kita Nah, lalu selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Nah, ini kita manfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan. Misalkan contoh kita mencari integral dari sin kuadrat X gitu ya. Saya rasa kita tinggal mengaplikasikan identitas trigonometri, kita sudah menemukan hasilnya. Oke. Nah, sekarang tantangannya adalah ketika kita menghadapi permasalahan integral dari perkalian dua fungsi trigonometri berpangkat. Masalah pertama itu adalah ketika kita menemukan ini ya. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa bilangan perpangkat ini bisa dilakukan ketika kita asumsikan teori ini dapat digunakan untuk nilai M dan N yang positif. Nah, ada dua kemungkinan nih. Kemungkinan yang pertama, kita pilih misalkan M-nya adalah ganjil. Nah, maka ketika ganjil kita asumsikan adalah M adalah 2K plus 1. Tentunya K-nya adalah besar dari 0. Dan ada dan ini masih kasus pertama, M-nya ganjil dan N-nya adalah ganjil. N-nya ganjil pun kita misalkan ada suatu sembarang konstanta misalkan L, di mana L-nya adalah lebih besar sama dengan 0, sehingga berlaku N-nya adalah 2L plus 1. Nah, sehingga kita bisa memanfaatkan. Jadi dipisah gitu loh ya. Misalkan sinnya M pangkat X gitu ya. Nah, di sini ketika kita sampaikan dia adalah ganjil, maka ganjil ini merupakan sin pangkat X ini yang pangkatnya 1 ini ya, dikalikan dengan sin pangkat M pangkat min 1. Di mana M-nya tadi ganjil, sehingga nanti ada sin X dikalikan sin pangkat genap. Nah, pangkat genap ini kan paling kecil tadi kan 2. Pangkat 2-nya ini kita menggunakan identitas trigonometri yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Bagaimana jika pangkatnya adalah pangkat 4 ya, maka kita split lagi. Yang pangkat 4 dia akan menjadi sin pangkat 2X dikalikan sin pangkat 2X seperti itu. Nah, di sini saya cantumkan lagi. Akan identitas trigonometri terkait. Jadi nanti di sini kita akan menemukan sin X dikalikan 1 min cos kuadrat X seperti itu. Atau kita gunakan yang tadi yang lebih mudah Bu, yang sin X sama dengan sin kuadrat X sama dengan setengah ini boleh ya. Setengah kali 1 min cos kuadrat X. Kalau saya itu lebih mudah. Oke. Nah, itu juga untuk N. Ketika N-nya ganjil, kita juga bisa men-split N-nya menjadi cos X dikalikan cos pangkat genap X. Ya, di mana pangkat genap tersebut kita bisa peroleh dengan menggunakan identitas trigonometri. Oke. Paham ya? Kira-kira ya, saya rasa cukup mudah. Ini kasus pertama, yaitu ketika kita temukan N-nya ganjil atau N-nya ganjil. Nah, kasus kedua, ketika kita temukan M-nya adalah genap dan N-nya adalah genap, maka ini akan lebih mudah, sehingga kita langsung bisa memanfaatkan identitas trigonometri yang sudah kita pelajari tadi. Gitu ya. Oke. Bagaimana jika masalahnya genap namun pangkatnya besar? Berarti kita tinggal mengalihkan. Ya, jadi sin 2X dikalikan sin 2X dikalikan sin 2X, misalkan ini pangkat 4 seperti itu. Nah, sehingga nanti kita langsung misalkan identitas trigonometri yang ada kita kalikan satu sama lain.
Contoh deh, contoh. Hitung integral sin pangkat 4x dx. Itu kita lihat bahwa M-nya adalah genap. Kalau genap, berarti kita langsung bisa menyampaikan bahwa sin pangkat 4 ini sama dengan sin kuadrat x pangkat 2 gitu ya. Kita tahu bahwa sin kuadrat x tadi kita bisa menggunakan identitas trigonometri ini. Boleh kita pangkatkan terlebih dahulu, misalkan 2-nya di sini supaya lebih mudah. Jadi sudah kita temukan identitas trigonometrinya, kita kalikan dengan 2. Oke, seperempat, dan yang ini kita menggunakan aturan A plus B kuadrat ya. 1 kuadrat min 2 cos 2x plus cos kuadrat 2x. Sehingga kita peroleh ini. Nah, ini kita tinggal integralkan 1/1. Yang ini saya rasa lebih sangat mudah untuk diintegralkan, dan yang menjadi tantangan adalah kita mencari integral dari cos kuadrat 2x. Ya, tinggal kita selesaikan lagi, kita gunakan identitas trigonometri. Jika identitas trigonometri untuk cos kuadrat x adalah setengah 1 plus cos 2x, karena x adalah 2x, maka ini adalah 2 dikalikan 2x. Maka kita akan memiliki setengah ditambahkan setengah cos. Langsung kita masukkan saja tadi nanti di solusi. Seperempat dikalikan, solusinya adalah integral dari dijumlahkan langsung dengan ini ya. Jadi ini nanti kita masukkan di sini ya, kita substitusikan di sini. Nanti kita akan ketemu setengah ditambahkan 1, makanya dia menjadi 3/2 gitu ya. Min 2 cos 2x, lalu ditambah setengah cos 4x. Lalu kita integralkan biasa ya. Seperempat dikalikan 3/2 diintegralkan menjadi 3/2x. Setelah kita kalikan seperempat menjadi 3/8x. Dikurang, ini tinggal diintegralkan biasa ya, 2/2. Ya, 2/2. 2-nya dari sini ya. Turunan dari ini. 2/2. Integral dari cos adalah sin 2x. 2/2 adalah 1. Kita kalikan dengan seperempat menjadi min seperempat sin 2x. Nah, sedangkan yang ini setengah cos x, langsung saja setengah dikalikan 1/4 gitu ya. Integral dari cos x adalah integral dari cos 4x adalah 4x. Sehingga di sini kita akan ketemu 1/8 dikalikan 1/4 jadi 1/32 sin 4x. Jangan lupa ketika kita menemukan ini adalah integral tak tentu, sehingga kita tambahkan dengan c. Hasilnya adalah Oke, jika ada yang ditanyakan boleh dicatat, kita simpan di sesi tanya jawab ya. Oke, contoh yang kedua kira-kira juga sama seperti itu ya. Silakan saudara coba dan tanyakan jika ada yang kurang dipahami. Nah, untuk permasalahannya selanjutnya itu adalah ketika kita melakukan pengintegralan kepangkatan sinus dan kosinus ya, dalam bentuk yang seperti ini. Nah, ini saya rasa mirip seperti yang tadi ya permasalahannya. Bentuk pertama adalah untuk n atau m-nya ganjil. Jadi misalkan salah satunya yang ganjil, maka kita tinggal mengeluarkan sin x atau cos x-nya dan kita menggunakan identitas trigonometri dalam bentuk yang ini. Ini adalah identitas trigonometri yang paling mudah dihafalkan ya. Mulai dari SMA ini yang paling mudah dihafalkan. Nah, untuk M atau N yang genap, kita bisa menuliskan seperti ini. Kita merubah jumlah suku yang ini. Kita bisa memanfaatkan identitas trigonometri yang ini. Oke, saya rasa ini sama persis dengan yang tadi ya. Lalu tinggal kita aplikasikan ke dalam soal, jadi digabung ya. Digabung dan tinggal dikalikan. Saya rasa juga tidak susah. Nah, ini bagaimana dengan ini? Ini adalah permisalan aja ya. Kita substitusikan misalkan sin x-nya adalah
saja saya rasa cara penyelesaiannya ya, kita ikuti, kita rubah dengan identitas trigonometri, lalu kita gabungkan, kita kalikan, lalu kita integralkan. Silahkan dicoba. Jika belum paham nanti boleh ditanyakan ya di akhir. Oke. Nah, ini ketika kita menemukan bentuknya bukan sin dan cos ya, tapi misalkan tan dan sekan atau kotan dan kosekan gitu ya. Kurang lebih saya rasa caranya juga sama persis, namun dengan memanfaatkan identitas trigonometri yang berbeda tentunya. Nah, jika kita menemukan kasus yang seperti ini, kita bisa memanfaatkan identitas trigonometri yang ini ya untuk merubah tan kuadrat X-nya dan kotan kuadrat X-nya. Nah, untuk turunan tangan dan kutangan kita sebagai pengingat ya, ini dulu sudah pernah saya sampaikan dan harusnya saudara sekarang sudah hafal. Ini adalah turunannya. Nah, kita bisa coba langsung mengerjakan di contoh ya. Tan pangkat 4x gitu ya, sama dengan tan kuadrat x kalikan tan kuadrat x sama dengan tan kuadrat x dikalikan. Yang satunya kita rubah dalam bentuk ini ya, sekan kuadrat, ini harusnya ada x-nya ya, sekan kuadrat x min 1. Nah, lalu kita kalikan di masing-masing ruas, berarti nanti ada tan kuadrat x sekan kuadrat x dikurangkan min ya, dikurangkan dari sini ya tan kuadrat x dx. Nah, pada kasus ini kita bisa memanfaatkan perkalian fungsi trigonometri berpangkat yang harus diintegralkan dengan memanfaatkan identitas trigonometri. Ya, langsung kita masukkan ya. Ini bagaimana sih dengan menggunakan substitusi gitu ya? Seharusnya saudara masih ingat metode substitusi. Jadi nanti ini saling mencoret ya. Misalkan di sini saya akan bahaskan. Misalkan U adalah, lalu kalau nggak salah ini sudah saya bahas ya. U adalah tan kuadrat x. Oke. Sehingga U aksen atau du per dx dx itu sama dengan apa? Kita misalkan U-nya adalah x, tan x saja ya, turunannya adalah sekan kuadrat x. Oke, seperti ini. Turunannya adalah sekan kuadrat x. Oke, du sama dengan sekan kuadrat x dx gitu ya, sehingga dx-nya ini adalah du per sekan kuadrat x. Sekan kuadrat x. Nah, sehingga kita aplikasikan di sini sama dengan integral kuadrat gitu ya, kuadrat sekan kuadrat x, dan dx-nya adalah du per sekan kuadrat x. Nah, sehingga kita bisa mencoret ini dan ini. Nah, di sini sehingga dituliskan ini itu adalah tan kuadrat x di tan x. Maksudnya di tan x ini adalah U-nya adalah kita misalkan dengan tan x. Kira-kira seperti itu. Ya, masih ada yang bingung dengan cara penulisan. Juga untuk contohnya. Nah, oke, saya rasa sekarang mudah untuk mengintegralkan masalah ini. Nanti kita bisa berubah bentuk ini ke bentuk identitas trigonometri.
Nah, kira-kira bisa dirubah juga. Nah, di sini tan kuadratnya juga kita rubah dalam bentuk identitas trigonometri. Kira-kira langsung aja kita sesuaikan. Hasilnya adalah 1/3 tanpa angka 3x. Nah, ini tinggal diintegralkan ya. Jadi integral U pangkat 2 DU gitu ya, sama dengan karena di sini fungsinya adalah U kuadrat dan pengintegralnya adalah DU juga, berarti integralnya kan berarti 1/3 U pangkat 3. Ya, dimana U-nya tadi adalah tan X, sehingga tinggal kita masukkan 1/3 tan pangkat 3X. Dan kalau ini kita tinggal aplikasikan. Integral dari sekant kuadrat X adalah tan X. Lalu ini min kalikan min adalah 1 diintegralkan adalah X. Kira-kira seperti itu. Yang masih bingung nanti boleh ditanyakan ya. Oke. Silakan diputar kembali, di preview lagi bagi yang belum paham ya. Oke, kasusnya ini saya rasa juga sama, kita tinggal mengaplikasikan menggunakan identitas trigonometri untuk merubah untuk yang berpangkat genap. Untuk yang berpangkat ganjil kita tinggal ubah dia menjadi pangkat 1 dan ditambahkan dikalikan dengan pangkat genapnya. Oke, saya rasa cukup latihannya. Contoh-contoh yang sudah saya berikan dan penjelasannya. Di sini saya memberikan beberapa soal latihan. Silakan kalian coba ya, coba mengerjakan dengan beberapa soal di awal. Satu orang bisa mengerjakan satu soal dan silakan disampaikan ke saya untuk menambah poin saudara. Dan silakan dicoba untuk challenge menemukan rumus yang untuk pangkat N tadi, di mana N lebih besar sama dengan 2. Itu pun juga akan kita tambahkan bagi mahasiswa yang bisa menemukan bagaimana rumus itu. Oke, saya rasa cukup perkuliahan hari ini. Silakan dicatat pertanyaannya. Saya tutup dulu sesi presentasi dari saya. Saya akhiri, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah dipahami. Silakan di preview lagi untuk beberapa contoh yang sekiranya tidak bisa langsung dipahami gitu ya. Saya harap kalian tidak patah semangat untuk belajar dan mencoba. Oke, saya rasa cukup pertemuan hari ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.